Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dan di video kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan mengenai etika jurnalisme. Jadi, dari kedua jurnal yang udah saya baca, ternyata tuh prinsip yang paling penting dan yang paling ditekankan di kedua jurnal tersebut tuh tanggung jawab dan etika. Nah, kenapa? Karena seorang jurnalis itu nggak boleh asal ngeliput berita, apalagi berita tersebut mengenai korban bencana atau isu sensitif. Nah, di jurnalisme bencana ini malah kelihatan banget banyak media yang ngeliput korban bencana kayak objek tontonan. Misalnya waktu di tsunami Aceh atau gempa di Palu, ada media yang nyorot korban dalam kondisi parah banget. Padahal korban itu butuhnya empati, bukan kamera. Lalu di jurnal tentang etika digital, jurnalis sekarang dituntut buat hati-hati karena banyak banget media online yang share berita tanpa cek dulu kebenarannya. Karena mereka ngejar clickbait, judulnya lebay, isinya nggak sesuai. Itu jelas ngelanggar etika. Contohnya waktu gempa 2022 di Cianjur, banyak banget media yang nyorot korban tanpa disensor. Ini jelas bisa nyakitin keluarga korban dan bikin kepanikan. Harusnya sih jurnalis lebih bijak. Nah, itu aja untuk soalan nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Menurut saya, belum sepenuhnya. Masih banyak media online yang mementingkan trafik daripada etika. Di jurnal digital tadi juga dibilang, bahkan banyak media online yang nyomot info dari sosial media tanpa diverifikasi terlebih dahulu. Bahkan beberapa media itu cuma ngambil berita dari tweet viral atau video TikTok tanpa dicek benar atau enggaknya terlebih dahulu. Lalu di sisi kemanusiaan juga kurang. Di jurnal bencana kita bisa lihat gimana media ngeeksploitasi visual korban buat dapat simpati, padahal prinsip etika itu untuk menjaga martabat manusia. Intinya tuh etika jurnalistik bukan cuman aturan yang tertulis di kertas, tapi menjadi pegangan moral di tengah arus banyaknya informasi sekarang. Jurnalis bukan sekedar pembawa berita, tapi penjaga hati nurani publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahma dengan NIM 2022-133. Di sini saya akan menjawab pertanyaan berdasarkan dua jurnal yang sudah saya baca. Di sini, secara umum, jurnalisme warga belum sepenuhnya dapat menyaingi profesionalisme jurnalisme arus utama dalam hal etika dan kredibilitas. Namun, memiliki potensi besar jika didukung oleh pelatihan, kolaborasi dengan profesional, dan sistem editorial yang baik. Kelebihan jurnalisme warga, yang pertama itu adalah kecepatan dan akses langsung ke lokasi kejadian. Yang kedua, partisipasi publik dan potensi edukatif dan demokratisasi informasi. Resikonya yang pertama adalah kurangnya verifikasi dan standar etika, minimnya akuntabilitas dan bias, serta penyebaran opini pribadi. Jadi dapat disimpulkan, jurnalisme warga tidak bisa menggantikan jurnalisme profesional, namun dapat menjadi pelengkap bila dibekali dengan pendidikan, pengawasan editorial, dan prinsip jurnalistik yang kuat seperti dicontohkan oleh Oh My News. Menurut saya, berita bencana syarat opini dapat menimbulkan dampak negatif bagi publik. Yang pertama, itu membingungkan publik. Yang kedua, memicu kepanikan atau stigma. Yang ketiga, menurunkan kredibilitas media. Yang keempat, menghambat penanganan bencana. Jadi dapat disimpulkan, dalam liputan bencana, media seharusnya menjaga etika dengan menyajikan fakta yang akurat, netral, dan empati, tanpa mencampurkan opini pribadi demi kepentingan publik yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitaniani Zariati, NIM 294. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan jawaban dari dua pertanyaan yang berkaitan dengan etika jurnalistik berdasarkan dua jurnal yang telah saya baca. Pada soal ke-6, berdasarkan jurnal etika jurnalistik digital menjelaskan bahwa peran gatekeeper melemah karena munculnya jurnalisme warga dan algoritma. Kini siapapun bisa menyebarkan informasi tanpa kontrol etika yang jelas yang menimbulkan resiko berita bohong, opini tanpa fakta, dan pelanggaran privasi. Resikonya munculnya jurnalisme
pernyataan, opini tanpa verifikasi, rendahnya etika, dan informasi yang tidak akurat. Kesimpulannya, peran gatekeeper tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh algoritma atau jurnalis warga. Kombinasi antara partisipasi warga dan penyuntingan profesional seperti Oh My News lebih ideal. Contoh kasusnya, Oh My News berhasil membuktikan model kolaboratif, jurnalisme warga, serta editor profesional yang tetap menjaga etika dan kredibilitas. Refleksi pribadi, saya percaya gatekeeper tetap penting. Algoritma hanya mengutamakan klik, bukan kebenaran. Jurnalisme warga punya potensi besar, tetapi tetap butuh panduan dan etika yang jelas agar tidak menyebarkan berita hoaks. Penjelasan dalam jurnal, dalam kasus Gunung Agung Bali Post berperan penting sebagai media yang menjalankan fungsi edukatif dan memperingatkan publik. Mereka cukup beretika meskipun tidak terlalu mendalam dan investigatif. Bali Post membantu masyarakat melalui informasi soal evakuasi, kondisi terkini, dan menghindari sensasi atau spekulasi yang berbahaya. Di sisi lain, Oh My News berhasil menjadi media alternatif yang membangun opini publik secara partisipasif. Ia mengangkat suara warga dan menjadikan alat demokratisasi informasi, tetap menjaga etika melalui pengawasan dan pelatihan. Perbandingannya, media profesional seperti Bali Post lebih akurat dalam kondisi darurat, kredibel, dan memiliki tanggung jawab sosial. Sedangkan jurnalisme warga seperti Oh My News lebih inklusif dan membangun opini masyarakat, tapi butuh mekanisme etika yang ketat agar tidak disalahgunakan. Kesimpulannya, keduanya memiliki kekuatan dan keterbatasan masing-masing. Dalam kondisi kritis, media profesional cenderung lebih efektif dan etis karena akurasi dan kredibilitas sangat penting. Namun, untuk membangun opini publik dan demokratisasi, jurnalisme warga yang etis seperti Oh My News sangat berperan. Refleksi pribadi, media tradisional lebih efektif dalam situasi kritis karena standar etikanya yang ketat dan informasi harus cepat serta akurat. Namun, jurnalisme warga lebih kuat dalam membangun opini dan memperluas narasi publik. Keduanya sangat melengkapi, bukan sangat menggantikan. Hai, perkenalkan, nama aku Nikola Saputra, NIM 093. Nah, di video ini, saya akan menjawab 2 pertanyaan terkait etika jurnalistik berdasarkan 2 jurnal yang telah saya baca. Untuk pertanyaan pertama, menurut saya ini bisa jadi kemajuan. Karena apa? Karena bisa membuka partisipasi publik yang lebih luas, terutama dalam situasi darurat atau lokasi yang sulit dijangkau oleh media. Tetapi di sisi lain, ini juga berpotensi menjadi kemunduran karena banyak informasi dari jurnalis warga tidak melalui proses verifikasi dan melanggar prinsip jurnalis seperti objektivitas dan akurasi. Nah, kita ambil contoh kasusnya saat kecelakaan pesawat Batik Air Maret pada tahun 2024. Di situ banyak warga menyebar info yang belum jelas, termasuk kabar salah bahwa semuanya penumpang tewas, padahal ada yang selamat. Dalam hal inilah penunjukan banyaknya informasi yang cepat tetapi tidak akurat. Nah, untuk refleksi saya sebagai konsumen sekaligus calon praktisi komunikasi, saya sadar pentingnya bersikap kritis dan memahami kode etik jurnalistik. Nah, di era digital ini, setiap orang punya tanggung jawab atas informasi yang dibagikan. Lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, kita bahas ya. Nah, menurut saya, jurnalis harus tetap mengutamakan verifikasi meskipun ada tekanan untuk cepat. Menyebarkan info yang belum jelas justru bisa membahayakan masyarakat. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Dari jurnal yang saya baca, ada contoh peliputan banjir di Demak pada tahun 2024, di mana jumlah korban sempat diberitakan tidak akurat dan akhirnya dikoreksi. Nah, hal inilah menunjukkan pentingnya protokol redaksi dan kehati-hatian saat mengambil info dari media sosial. Nah, untuk refleksi saya belajar bahwa menjadi jurnalis bukan hanya soal cepat menyampaikan berita, tetapi juga soal menjaga kebenaran. Nah, disitulah, di situasi bencana, tanggung jawab inilah yang menjadi lebih besar karena bisa berdampak pada keselamatan orang banyak. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan saya, Nikola Saputra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky atau Naban Putra. Tujuan video ini saya buat untuk menjelaskan tentang pentingnya pelatihan dan pendidikan etika jurnalistik bagi jurnalis maupun jurnalis warga, dan bagaimana caranya agar jurnalis atau media bisa tetap menjaga integritas dan tanggung jawab sosial dalam tekanan bisnis dan politik, sebagaimana dibahas dalam jurnal. Soal nomor 9 yaitu tentang pentingnya pelatihan dan pendidikan etika jurnalistik bagi jurnalis maupun jurnalis warga. Soal nomor 10 yaitu bagaimana caranya agar jurnalis atau media bisa tetap menjaga integritas dan tanggung jawab sosial dalam tekanan bisnis dan politik,
sebagaimana dibahas dalam jurnal. Nomor 9, pentingnya pelatihan dan pendidikan etika jurnalistik. Pendidikan dan pelatihan etika jurnalistik sangat penting bagi jurnalis maupun jurnalis warga, karena keduanya mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang akurat, objektif, dan bermanfaat bagi publik. Dalam dunia yang penuh dengan informasi yang cepat tersebar, etika jurnalistik memberikan pedoman bagi mereka untuk memastikan bahwa berita yang disampaikan tidak hanya faktual tapi juga adil dan tidak bias. Contoh kasus yaitu kurangnya pemahaman etika jurnalistik adalah kasus hoax atau berita palsu yang sering tersebar di media sosial. Sebagai contoh, pada masa pemilu atau momen-momen penting lainnya, seringkali informasi yang tidak benar atau informasi yang sudah diputarbalikkan kebenarannya tersebar dengan sangat cepat. Salah satunya adalah penyebaran informasi palsu mengenai vaksin COVID-19 yang sempat membingungkan banyak orang. Banyak jurnalis baik profesional maupun warga tanpa sadar menyebarkan informasi yang tidak valid. Pendapat pribadi saya merasa bahwa dengan adanya pelatihan etika jurnalistik baik untuk jurnalis profesional maupun jurnalis warga, kita dapat meningkatkan kualitas informasi yang sampai ke masyarakat. Pelatihan ini juga membantu mencegah penyebaran berita palsu atau informasi yang dapat menyebabkan kegelisahan di masyarakat. Soal nomor 10, menjaga integritas dan tanggung jawab sosial di tengah tekanan bisnis dan politik. Dalam menghadapi tekanan bisnis dan politik, jurnalis atau media perlu mengingat bahwa integritas dan tanggung jawab sosial adalah nilai-nilai yang tidak dapat dinegosiasikan. Jurnalis memiliki kewajiban moral untuk memberikan informasi yang objektif dan akurat, meskipun ada banyak pihak yang ingin memengaruhi atau mendistorsi berita demi kepentingan tertentu. Contoh kasus yaitu salah satu kasus yang menggambarkan tantangan ini adalah penyalahgunaan media oleh korporasi atau pemerintah. Sebagai contoh, beberapa tahun terakhir banyak media besar yang terlibat dalam skandal terkait hubungan mereka dengan perusahaan besar atau pemerintahan yang berupaya mempengaruhi bagaimana isu tertentu di berita. Sebagai contoh pada kasus Watergate, di mana sebuah laporan investigatif oleh 2 jurnalis dari Washington Post membuka skandal besar yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat tertinggi pemerintahan Amerika Serikat. Meskipun media tersebut menghadapi tekanan besar baik dari pemerintahan maupun industri terkait, mereka tetap berpegang pada prinsip integritas dan memberikan informasi yang penting bagi publik. Cara menjaga integritas pertama adalah media harus menjaga independensi editorial mereka dengan memisahkan antara kepentingan bisnis dan kebijakan redaksi. Hal ini membantu menghindari konflik kepentingan yang bisa merusak kredibilitas. Kedua, verifikasi fakta yang ketat. Jurnalis harus melakukan verifikasi fakta yang ketat dan independen, meskipun ada tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk menurunkan standar ini. Transparansi. Media harus transparan mengenai sumber informasi mereka dan siap mengoreksi jika ada kesalahan. 4. Menghindari sensasionalisme. Sensasionalisme bisa jadi menarik perhatian pembaca, tapi seringkali merusak kredibilitas media. Pendapat saya dalam dunia jurnalisme yang semakin terpengaruh oleh kepentingan politik dan bisnis, saya percaya bahwa jurnalis harus tetap berpegang pada prinsip etika dan integritas mereka. Meskipun mungkin ada banyak godaan untuk mengikuti arus atau memenuhi tuntutan pihak-pihak yang lebih kuat. Integritas dalam jurnalisme bukan hanya soal apa yang ditulis, tapi juga bagaimana kita menulis dan mengapa kita menulisnya. Sebagai masyarakat, kita juga harus semakin kritis dan selektif terhadap media yang kita konsumsi untuk mendukung media bertanggung jawab dan berkomitmen pada kebenaran.